Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak berlama-lama saudara, kita sama-sama belajar di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayat ini mungkin sering kita dengar, bahkan ayat ini memiliki sebuah janji dari Allah bagi setiap kita, terutama bagi kita yang sedang mengalami sakit saudara. Bahkan gak cuma sakit, bahkan merasakan hancur, merasakan putus asa, merasakan hilang pengharapan, bahkan ada sakit fisik maupun sakit hati yang membuat kita jadi remuk. Kata menyembuhkan di ayat ini, di sini tidak hanya merujuk pada penyembuhan fisik, tetapi juga penyembuhan secara emosi dan spiritual. Kata membalut dalam ayat ini menunjukkan tindakan yang penuh kasih dan perhatian dari Allah sendiri. Allah tidak hanya menyembuhkan luka kita, tetapi juga Ia membalut setiap luka-luka kita dengan lembut, sehingga kita merasa aman, bahkan merasa dilindungi oleh Tuhan. Kita semua pastinya akan mengalami yang namanya rasa sakit saudara di dalam kehidupan ini. Sakit bisa datang dalam berbagai bentuk, sakit hati, sakit fisik, sakit akibat kehilangan, atau sakit akibat dosa kita sendiri. Tetapi di tengah penderitaan yang kita alami, Allah memahami betul penderitaan yang kita alami. Allah juga hadir sebagai seorang penyembuh, bahkan seorang penolong di dalam kehidupan kita. Jadi Allah hadir di dalam remuknya hati kita, di dalam remuknya jiwa kita, di dalam rasa hancur yang mungkin kita alami, mungkin dirasa putus asa pun, Tuhan tetap hadir buat saya dan saudara. Yakinlah dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya saudara. Ia sendiri telah mengalami kesakitan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus saudara. Bahkan Ia ingin kita sembuh karena kasih Allah begitu besar, sehingga ingin kita hidup sehat, ingin kita hidup bahagia saudara. Mari sama-sama kita membacanya lagi di dalam Yeremia 30 ayat 17 bagian A. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, ayat ini menekankan bahwa sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita harus percaya di mana ada proses penyembuhan Tuhan. Penyembuhan tidak selalu terjadi dengan instan saudara, terkadang kita harus melewatinya dengan jalan yang panjang, mungkin melelahkan bagi kehidupan kita, namun kita dapat yakin saudara bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak merasakannya secara langsung, tetapi Allah turut bekerja di dalamnya. Teruslah berpegang teguh dalam janji Allah bahwa Ia akan menyembuhkan kehidupan kita. Lalu menjadi pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengalami kesembuhan yang Allah sudah janjikan di dalam kehidupan saya dan saudara? Yang pertama, berdoalah, curahkanlah setiap isi hati kita, keluh kesah kita, apa yang kita alami, rasa sakit, mungkin kehilangan jalan, kehilangan pengharapan, berdoalah, curahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dia mendengar seruan setiap anak-anaknya. Bahkan teruslah membaca firman Tuhan, karena firman Allah adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Teruslah membaca firman Tuhan, karena firman Allah adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, carilah dukungan, karena orang-orang di sekelilingmu bisa mendukungmu yang mungkin kita percayai saudara, mungkin Bapak Ibu Gembala, mungkin ada orang-orang di balik itu saudara yang mungkin kita dapat percayai, mereka bisa kita berbagi beban, bahkan mereka memberikan kita kekuatan, penghiburan. Saat ini mungkin saudara yang mengalami sakit, jangan pernah putus asa saudara. Teruslah berdoa dan percaya bahwa ada kuasa penyembuhan yang sempurna dari Allah.
Bagi kita mungkin yang sehat saudara hari-hari ini, bersyukurlah karena Tuhan sudah kasih kesehatan, anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, yang menjadi pertanyaannya buat kita adalah, apa yang membuat kita takut ketika kita menghadapi sakit? Apa yang membuat iman kita hancur ketika kita mengalami sakit, mengalami luka-luka yang ada saudara? Tetapi biarlah ayat ini di dalam Yeremia 30 ayat 17 sekali lagi, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang menguatkan setiap kehidupan kita. Firman Tuhan ini yang terus ada di dalam kehidupan kita saudara. Terus berpegang firman Tuhan, terus berharap kepada Tuhan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Walaupun kita merasakan sakit, walaupun ada luka, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia terus bersama-sama dengan kita. Tuhan mungkin hanya sejauh doa saudara. Jadi teruslah berdoa, teruslah berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Kalau kami boleh dalam keadaan sehat, kuat Tuhan, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mungkin kami yang mengalami sakit saat ini Tuhan, biarlah penyembuhan dari Tuhan boleh nyata atas kehidupan kami. Bahkan kami tahu Tuhan bahwa Engkau membalut setiap luka-luka kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau terus menolong, memperbarui setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami ada di tangan Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau terus memegang kendali di dalam kehidupan kami. Teruslah pegang tangan kami Tuhan, untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Ketika kami mengalami sakit Tuhan, ketika kami mengalami setiap masalah yang ada Tuhan, biarlah Tuhan menjadi penolong, menjadi penghibur di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan membalut setiap luka-luka kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini penuh dengan berkat, hari ini penuh dengan damai sejahtera, hari ini penuh dengan sukacita Tuhan. Biarlah yang sakit hari ini Tuhan telah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hari ini hari yang menyenangkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, baik setiap jemaat Tuhan yang bersekolah, yang bekerja Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka pintaran, pewahyuan Tuhan. Bahkan setiap mereka yang bekerja usaha Tuhan, buatlah mereka berhasil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.